Seakan-akan kita membutuhkan daftar ini untuk meyakinkan kamu kalau dia benar-benar badass. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 adegan pertarungan terbaik dari Donnie Yen. Untuk daftar ini, kita akan mengumpulkan pertarungan-pertarungan individu dari filmografi Yen yang menonjol, baik itu dari segi koreografi pertarungannya atau intensitasnya secara umum. Oh ya, jangan lupa spoiler alert. Nomor 10, Donnie Yen vs Chun-Li, Bodyguards and Assassins. Satu-satunya film dalam daftar ini yang menampilkan Yen dalam peran yang sedikit. Bodyguard and Assassins menebus penampilannya yang jarang dengan menampilkan aksi atraktif pada bagian akhir. Dikejar oleh Lee yang jahat, Yen memamerkan skill parkurnya ketika dia berusaha kabur melewati jalanan yang ramai. Tentu saja, karena petarung harus bertarung, Lee berhasil mengejarnya dan keduanya pun bertarung di tengah keramaian. Lee mendaratkan beberapa pukulan, termasuk tendangan lompatan jarak jauh, tetapi Yen berhasil menahannya dan membawa keduanya terbang ke dalam toko. Setelah bangkit, Lee tampak seperti akan mengakhiri Yen dengan sebuah pengait ikan. Namun Yen jauh lebih cepat menggunakan pecahan tembikar lalu menyayat lehernya. Nomor 9, Donnie Yen vs Kara Hui, Dragon. Ada waktu untuk bersembunyi dan ada waktu untuk bertarung. Dan untuk peran Yen sebagai Liu Jinsi, waktu bersembunyi telah usai. Ketika geng lamanya berhasil melacaknya, berniat untuk membunuh orang-orang tidak bersalah dan mengobrak-abrik desa agar dia tidak mengungkap identitas aslinya, Yen segera bertindak. Setelah membunuh salah satu penjahat, dia berlari melintasi atap rumah untuk mengalihkan perhatian Kara Hui menjauh dari warga sipil. Keduanya jatuh di kandang kerbau dan memberikan kita adegan yang layak dikenang. Yen berusaha keras bertahan dari serangan Hui yang kejam dan intens. Dan pertarungan itu pun berakhir dengan kekalahan Hui. Putus asa, Hui membuat serangan yang menyebabkannya jatuh terbawa arus air terjun. Nomor 8, Donnie Yen vs anak buah Andy On, Special ID. Meski aksi pengejaran mobil Donnie dengan On pada ending film begitu menegangkan, pertarungan sebelumnya di mana dia melawan anak buah On memperlihatkan fleksibilitas fisiknya ketika harus beradaptasi dengan karakterisasi yang relatif asing. Dikenal sebagai seniman bela diri yang tabah, Yen berhasil bersinar sebagai Dragon Chan yang eksentrik dan juga sombong. Sambil menghajar sejumlah penjahat berpakaian hitam sampai babak belur dengan berbagai peralatan dapur, Yen memecah ketegangan dengan menggunakan bahu musuh yang dikalahkannya sebagai kursi dan mengacungkan jari tengahnya ketika mereka terpisah melalui partisi kaca. Itu adalah cara yang lucu untuk menghina lawan. Nomor 7, Donnie Yen vs murid-murid Shaolin jahat, Iron Monkey. Meskipun ada banyak pertarungan kungfu dalam daftar ini, tidak banyak wire fu yang terjadi, kecuali dalam entry yang satu ini. Berperan sebagai penjaga malam untuk menangkap buronan Iron Monkey, Donnie Yen yang berperan sebagai Kei Ying malah mencegat sekelompok biksu Shaolin jahat yang bekerja untuk Yin Hung. Tanpa bersusah payah, Yen bergerak dengan sangat ringan seperti bulu saat dia menghempaskan musuh-musuhnya. Dan untungnya bagi para penonton, pertarungan itu terjadi di lokasi konstruksi tua yang penuh dengan kayu bangunan dan mereka pun bisa menghancurkan segalanya. Nomor 6, Donnie Yen vs Chikarashi dan pengikutnya, Legend of the Fist: The Return of Chunzhen. Donnie Yen adalah salah satu dari sedikit seniman bela diri layar lebar yang bisa melawan hampir 100 musuh dan masih terlihat prima. Pada bagian akhir yang mencengangkan ini, Chunzhen menerima tantangan Kolonel Chikarashi Takeshi sebagai ganti rugi atas sejumlah orang yang telah terbunuh karenanya. Melawan anak buahnya terlebih dahulu, Yen mengalahkan semua yang menantangnya sampai-sampai mereka yang tersisa takut akan dirinya. Pada saat itu, nancak yang digunakan hanyalah untuk pamer.
Selanjutnya, pada pertarungan melawan bos, Chikarashi sempat beberapa kali mengalahkannya. Tapi, menggunakan semangat Bruce Lee-nya dengan bertelanjang dada dan berusaha lebih keras, Yen pun mengalahkan Chikarashi. Setelah Chikarashi dipukul habis-habisan, Yen melemparkan koin tematik padanya untuk menghinanya. Nomor 5, Donnie Yen versus Three Masters, Ip Man 2. Meskipun banyak yang mengantri untuk mengalahkannya, Ip Man Donnie Yen tidak pernah gagal untuk menghormati musuh-musuhnya ketika dia bisa. Setelah pindah ke Hong Kong, dia harus membuktikan dirinya melawan petinggi-petinggi kungfu paling terkemuka di kota tersebut. Dua pertarungan pertama terasa cepat dan menyenangkan. Namun, pertarungan ketiga melawan Sammo Hung Lee yang membuat kita berdebar-debar. Di atas meja rapuh, keduanya saling bertukar serangan sambil berusaha mempertahankan keseimbangan. Melihat pertarungannya begitu imbang, yang terjadi adalah meja itu terbelah menjadi dua dan hasilnya mendekati seri. Nomor 4, Donnie Yen versus Wang Shuping, The Lost Bladesman. 听闻关大将军北上而来，一路过关斩将，到处尸横遍野。 Kalau kamu harus melawan Donnie Yen, pastikan kamu tahu kapan harus berhenti. Ketika berusaha menemukan saudaranya dan mencari tahu siapa yang menginginkan kematiannya, Yen yang berperan sebagai Guan Yu membunuh banyak jenderal yang berusaha menentangnya sebelum bertemu dengan Wang Shi. Pejabat Xinjiang Wang berhasil mengosongkan kota sebelum kedatangan Guan, namun terlihat seperti berusaha untuk menghalanginya. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan pedang versus tombak yang membuat Wang bertarung sampai kelelahan. Bahkan ketika Guan mencoba untuk mengampuninya. Alih-alih memberikan informasi yang dicari Guan, Wang akhirnya menerima kekalahan dan mengakhiri hidupnya dengan membiarkan tombak jatuh ke lehernya. Kita tidak bisa melihatnya, namun kita dapat merasakan itu. Nomor 3, Donnie Yen versus Wu Qing, Killzone. Improvisasi momen film adalah hal yang biasa, tapi improvisasi perkelahian itu adalah hal yang jauh berbeda. Namun itulah yang dilakukan oleh Donnie Yen dan Wu Qing menjelang akhir Killzone. Sebelum Yen mengalahkan musuh terhebatnya dalam film, dia harus menghadapi Wu dalam salah satu pertarungan paling brutal yang pernah kita lihat. Melawan pisau Wu dengan tongkat, Yen pun tersayat. Tapi, tongkat yang panjang memberikannya jangkauan yang dia butuhkan untuk mengalahkan Wu. Setelah membuat Wu berdarah, Yen mengambil pisaunya dan memulangkan pisau tersebut ke tuannya. Tidak berhenti di situ, dia memastikan untuk mengeluarkan seluruh isi perutnya sebelum menghancurkannya dan berjalan pergi. Nomor 2, Donnie Yen versus Colin Chou, Flashpoint. Kamu harus tahu ketika Donnie Yen mengusap hidungnya yang berdarah, itu artinya dia sudah serius. Tentu saja dia sudah serius ketika dia mengalahkan seorang pembunuh yang mencoba menggunakan gadis kecil sebagai perisai manusia. Tapi pertarungan klimaks inilah yang menekankan kebrutalan yang bisa dia lakukan dalam sebuah peran. Untuk yang satu ini, kamu memang melihatnya mengembangkan gaya bertarung alternatif, khususnya gulat karena dia beberapa kali menjepit Chou selama pertarungan dan mengakhirinya dengan sebuah headlock yang gila. Sisanya hanyalah pertarungan winners take it all yang menekankan betapa sengitnya Yen akan berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions.
Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Donnie Yen versus 10 sabuk hitam, Ip Man. I want to fight 10. Pada titik ini, dalam film pertama Ip Man, karakter Yen tidak menunjukkan apapun selain menahan diri dan menghormati musuh-musuhnya karena kecintaannya terhadap Wing Chun. Itulah sebabnya, hal ini menjadi kejutan yang brutal melihat dia berjalan ke dalam dojo Jenderal Miura dan mengungkapkan kemarahannya atas kematian temannya. Bukan pada 1 atau 2, melainkan 10 orang sabuk hitam secara bersamaan. Dengan ketangkasannya, dia mematahkan lengan dan kaki seperti sedotan. Sangat mengesankan dan mencengangkan secara bersamaan. Bisa dibilang dia mendapatkan perhatian sang jenderal. Tetapi yang benar-benar dia raih adalah kekaguman terbesar kita akan keahliannya. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.